Salam baik dan bahagia selalu buat sahabat channel Keluh Kesah Sang Pengusaha. Semoga menghibur. Yuk kita mulai keluh kesahnya sang pengusaha. Di sebuah desa kecil di pedalaman Jawa, hidup seorang pemuda bernama Rudi. Sejak kecil, ia selalu terpesona oleh ramuan-ramuan herbal yang dibuat oleh neneknya, seorang wanita tua yang dikenal di desa sebagai dukun atau ahli herbal. Nenek Rudi tidak hanya dikenal karena kemampuannya dalam meracik jamu, tetapi juga karena ketulusannya dalam membantu sesama. Ramuan-ramuan tradisional yang Nenek Rudi buat memiliki banyak manfaat, seperti jamu kunyit asam, beras kencur, dan temulawak, yang selalu berhasil membantu banyak orang mengatasi masalah kesehatan mereka. Rudi tumbuh besar dengan rasa ingin tahu yang mendalam tentang dunia jamu. Ia menghabiskan masa kecilnya dengan bertanya tentang cara membuat ramuan-ramuan tersebut. Neneknya, dengan sabar, mengajarkan Rudi cara memilih bahan-bahan alami, bagaimana meracik, dan yang paling penting, tentang filosofi hidup yang terkandung dalam setiap tetes jamu. Jamu bukan sekadar obat, Rudi. Ini adalah warisan budaya yang menyatu dengan alam. Menghargai alam berarti kita juga menghargai hidup, kata neneknya setiap kali Rudi bertanya lebih jauh. Namun, meski ia memiliki pengetahuan yang cukup tentang jamu, Rudi tidak pernah berniat untuk terjun ke dunia bisnis jamu. Ia lebih memilih untuk melanjutkan pendidikan ke kota besar dan bekerja di sebuah perusahaan sebagai pegawai kantoran. Tetapi, seperti halnya hidup yang penuh dengan kejutan, takdir membawa Rudi kembali ke desa setelah neneknya meninggal dunia. Rudi merasa kehilangan yang sangat mendalam, bukan hanya karena neneknya, tetapi juga karena warisan ilmu yang seolah-olah kini hilang begitu saja. Setelah beberapa bulan berjuang melawan perasaan duka, Rudi kembali menemukan sebuah panggilan dalam hidupnya. Ia merasa bahwa warisan neneknya yang berharga itu harus dilestarikan. Dengan segala pengetahuan yang dimilikinya, Rudi memutuskan untuk membuka usaha jamu dengan cara yang lebih modern, dengan harapan bisa membawa jamu Jawa ke dunia yang lebih luas dan mengenalkan manfaatnya kepada generasi muda. Namun, langkah pertama Rudi tidaklah mudah. Ia harus menghadapi berbagai tantangan, baik dari dalam dirinya sendiri maupun dari luar. Pertama, Rudi harus mencari tahu bagaimana mengembangkan produk jamu yang tidak hanya enak, tetapi juga aman dan bisa diterima oleh banyak orang. Ia menghabiskan berbulan-bulan untuk melakukan riset tentang bahan-bahan alami yang bisa digunakan dalam jamu, serta mencari cara untuk membuat jamu yang bisa bertahan lebih lama tanpa menghilangkan khasiatnya. Ia juga memutuskan untuk mengemas jamunya dalam bentuk modern, seperti botol yang praktis, agar lebih mudah diterima oleh pasar yang lebih luas. Namun, masalah besar muncul ketika Rudi berusaha mencari bahan baku yang berkualitas. Banyak petani lokal yang sudah tidak lagi menanam tanaman herbal seperti dulu karena terpengaruh oleh pertanian komoditas yang lebih menguntungkan. Ia seringkali harus pergi ke daerah-daerah terpencil untuk mencari bahan-bahan alami yang masih langka. Selain itu, harga bahan baku jamu yang tinggi membuatnya kesulitan untuk menjaga harga produk jamu agar tetap terjangkau oleh banyak orang. Belum lagi tantangan dari dunia bisnis itu sendiri. Rudi harus menghadapi persaingan yang sangat ketat, terutama dari perusahaan besar yang sudah memiliki nama di pasar. Ia seringkali merasa ragu dengan keputusan yang ia ambil, apakah ia bisa bersaing dengan perusahaan-perusahaan besar yang memiliki sumber daya yang lebih banyak. Banyak malam yang ia habiskan hanya untuk merenung dan bertanya-tanya apakah ia benar-benar bisa sukses di bisnis ini. Namun, di tengah kegelisahannya, Rudi teringat akan kata-kata neneknya, "Jamu bukan sekadar obat, Rudi. Ini adalah warisan budaya yang menyatu dengan alam. Menghargai alam berarti kita juga menghargai hidup." Kata-kata tersebut menyadarkan Rudi bahwa ia tidak bisa menyerah begitu saja. Ia memutuskan untuk melanjutkan perjuangannya, meskipun banyak tantangan yang harus ia hadapi. Untuk memulai, Rudi mencoba pendekatan yang berbeda. Ia memutuskan untuk memasarkan jamunya secara langsung kepada konsumen dengan mengadakan berbagai acara dan promosi di pasar-pasar lokal dan festival budaya. Rudi juga mulai memanfaatkan media sosial untuk mengenalkan jamu kepada masyarakat luas. Walaupun pada awalnya hasilnya tidak begitu memuaskan, Rudi terus berusaha memperkenalkan manfaat jamu kepada masyarakat. Pada suatu hari, Rudi mendapatkan kesempatan untuk berbicara di sebuah seminar kesehatan yang diadakan di kota besar.
Meskipun ia merasa cemas dan tidak yakin dengan kemampuannya, Rudy memutuskan untuk berbicara tentang manfaat jamu tradisional Jawa. Ia bercerita tentang bagaimana neneknya meracik jamu dengan penuh cinta dan perhatian, serta bagaimana jamu bisa menjadi solusi untuk gaya hidup sehat di era modern ini. Ternyata, presentasi tersebut mendapat sambutan yang luar biasa. Banyak orang yang mulai tertarik untuk mencoba produk jamu Rudy, dan banyak juga yang menawarkan kerjasama bisnis. Itulah titik balik bagi Rudy. Perlahan namun pasti, bisnis jamu Jawa yang ia bangun mulai dikenal luas. Dari seminar ke seminar, dari satu acara ke acara lainnya, Rudy berhasil memperkenalkan jamu kepada masyarakat yang lebih luas. Kepercayaan yang dibangun melalui kualitas dan ketulusan akhirnya membawa hasil. Jamunya kini tidak hanya diminati oleh masyarakat lokal, tetapi juga mulai memasuki pasar internasional. Namun, perjalanan Rudy belum selesai. Meskipun ia sudah mendapatkan banyak pelanggan dan pengikut, tantangan yang lebih besar menanti di depan. Bagaimana ia bisa mempertahankan kualitas dan nilai-nilai tradisional yang menjadi dasar dari bisnisnya, sembari terus berkembang dan berinovasi? Itu adalah pertanyaan yang harus ia jawab di bagian berikutnya. Keberhasilan yang diraih Rudy dalam memasarkan jamu Jawa membuatnya semakin dikenal. Namun, di balik kesuksesan yang mulai tampak, Rudy menyadari bahwa tantangan baru mulai muncul. Pada awalnya, bisnis jamu yang dibangunnya berkembang dengan baik. Namun, untuk mempertahankan dan memperluas usaha yang sudah ada, Rudy harus berhadapan dengan masalah yang jauh lebih kompleks. Bagaimana tetap mempertahankan kualitas dan keaslian produk, serta menciptakan inovasi yang mampu bersaing dengan perusahaan besar. Rudy memulai dengan memikirkan cara untuk tetap mengedepankan prinsip-prinsip yang diajarkan oleh neneknya, menjaga kualitas bahan-bahan alami yang digunakan, serta meracik jamu dengan cara yang tidak mengurangi manfaat kesehatannya. Namun, dengan permintaan pasar yang semakin meningkat, banyak perusahaan besar yang mulai tertarik untuk menguasai pasar jamu. Mereka menggunakan teknologi canggih dan sistem distribusi yang efisien untuk memperkenalkan produk mereka ke pasar yang lebih luas. Rudy merasa terancam, dan ia tahu bahwa jika ia tidak melakukan sesuatu yang berbeda, bisnisnya bisa saja kalah bersaing. Beruntung, Rudy memiliki pengalaman dan pengetahuan yang mendalam tentang bahan-bahan jamu, serta pemahaman yang lebih dalam tentang kebutuhan masyarakat akan produk yang sehat dan alami. Ia mulai menggali ide-ide baru untuk memperkenalkan jamu kepada konsumen yang lebih modern. Salah satu ide yang muncul adalah menciptakan produk jamu dalam bentuk yang lebih praktis, seperti dalam bentuk kapsul atau sachet, yang bisa langsung diminum tanpa harus repot meracik ramuan seperti cara tradisional. Produk tersebut akan lebih mudah diterima oleh konsumen yang tidak memiliki waktu banyak, seperti para pekerja kantoran atau orang-orang dengan gaya hidup modern. Namun, inovasi itu bukanlah hal yang mudah. Rudy harus mencari cara untuk mengemas jamu dalam bentuk yang lebih praktis tanpa mengurangi kualitas dan rasa asli dari jamu tradisional. Ia harus bekerja sama dengan berbagai pihak untuk mendapatkan teknologi yang bisa membantu menciptakan produk jamu yang praktis dan terjaga kualitasnya. Ia melakukan riset tentang cara pengemasan yang bisa menjaga kandungan nutrisi dalam jamu agar tetap bermanfaat bagi kesehatan. Proses ini memakan waktu dan uang yang tidak sedikit, tetapi Rudy tahu bahwa itu adalah investasi yang penting untuk masa depan bisnisnya. Setelah berbulan-bulan melakukan riset dan pengujian, akhirnya Rudy berhasil menciptakan produk jamu dalam bentuk sachet yang bisa diseduh dengan mudah. Produk ini dilabeli dengan merek yang mengangkat filosofi neneknya, yaitu warisan alam, yang mencerminkan bahwa jamu yang dibuat tetap mengutamakan kualitas bahan alami dan tradisi yang sudah ada selama ratusan tahun. Produk ini disertai dengan informasi mengenai manfaat setiap bahan herbal yang digunakan, serta cara konsumsi yang tepat agar manfaat jamu bisa didapatkan secara maksimal. Rudy pun memperkenalkan produk baru ini melalui platform e-commerce dan media sosial, mengingat banyaknya konsumen yang kini lebih suka berbelanja online. Produk sachet jamu Jawa ini mulai mendapat perhatian dari konsumen yang ingin hidup sehat namun tidak memiliki banyak waktu untuk meracik jamu sendiri. Selain itu, Rudy juga memanfaatkan influencer dan selebriti yang memiliki basis pengikut yang besar untuk mempromosikan produk jamu ini. Dengan cara ini, ia berhasil menarik perhatian banyak orang dan memperkenalkan produk jamunya kepada generasi muda yang belum terlalu familiar dengan tradisi jamu. Namun,
Meskipun produk jamu dalam bentuk sachet dan kapsul mulai mendapat sambutan hangat, Rudy masih dihadapkan pada tantangan besar lainnya. Bagaimana ia bisa terus menjaga kualitas dan nilai-nilai tradisional dalam bisnisnya, sementara tuntutan pasar terus berkembang? Salah satu tantangan yang dihadapi Rudy adalah menjaga keberlanjutan pasokan bahan baku jamu. Banyak petani lokal yang mulai beralih ke tanaman komoditas lain yang lebih menguntungkan, sehingga pasokan bahan-bahan herbal untuk jamu semakin langka. Rudy harus memikirkan cara untuk memastikan bahwa pasokan bahan baku yang digunakan dalam produksinya tetap berkualitas, tetapi juga dapat dijangkau dengan harga yang wajar. Untuk mengatasi masalah pasokan bahan baku, Rudy memutuskan untuk bekerja sama langsung dengan petani lokal. Ia berusaha meyakinkan para petani bahwa menanam tanaman herbal untuk jamu bukan hanya akan menguntungkan mereka secara finansial, tetapi juga akan membantu melestarikan tanaman-tanaman tradisional yang hampir punah. Ia memberikan pelatihan tentang cara bertani yang ramah lingkungan, serta menawarkan harga yang lebih baik untuk hasil panen mereka. Selain itu, Rudy juga mulai mengembangkan sistem pembelian bahan baku jamu yang lebih terorganisir, sehingga petani bisa lebih mudah menjual hasil panen mereka langsung kepada perusahaan Rudy tanpa melalui perantara yang memotong harga. Sistem ini berjalan dengan lancar, dan dalam waktu singkat, pasokan bahan baku jamu yang digunakan Rudy menjadi lebih terjamin. Selain itu, hubungan yang baik dengan petani lokal juga memperkuat posisi Rudy di pasar, karena produk jamunya kini dianggap lebih ramah lingkungan dan mendukung perekonomian desa. Rudy merasa bangga karena bisnisnya tidak hanya menguntungkan dirinya sendiri, tetapi juga memberikan manfaat langsung kepada masyarakat sekitar. Namun, tantangan baru muncul ketika permintaan produk jamu dari luar negeri mulai meningkat. Banyak konsumen dari luar negeri yang tertarik dengan produk jamu Jawa karena manfaat kesehatannya yang terbukti. Rudy harus memikirkan bagaimana cara membawa produk jamunya ke pasar internasional, yang tentu saja memerlukan persiapan yang matang. Mulai dari izin distribusi, pengemasan yang sesuai dengan standar internasional, hingga cara memasarkan produk di pasar asing. Rudy memutuskan untuk bekerja sama dengan distributor internasional yang memiliki pengalaman dalam memasarkan produk-produk kesehatan alami. Dengan dukungan mereka, Rudy mulai mengirimkan produk jamunya ke luar negeri, dimulai dari beberapa negara tetangga di Asia Tenggara. Keberhasilan ini membuka peluang besar bagi bisnis jamu Jawa untuk go international. Rudy pun merasa sangat bangga karena warisan neneknya yang ia perjuangkan kini dapat dikenal oleh dunia. Namun, meskipun segala sesuatunya tampak berjalan baik, Rudy selalu mengingat satu hal yang ia pelajari dari neneknya, bahwa bisnis yang sukses bukan hanya tentang keuntungan semata, tetapi juga tentang bagaimana bisnis tersebut memberi dampak positif kepada masyarakat dan lingkungan. Di balik kesuksesan yang ia raih, Rudy tidak pernah melupakan nilai-nilai luhur yang membuat jamu Jawa begitu istimewa. Setelah berhasil memperkenalkan produk jamu Jawa ke pasar internasional, Rudy merasakan betapa besar dampak positif yang bisa diberikan oleh bisnisnya terhadap masyarakat. Bisnis jamu yang ia bangun tidak hanya memberikan manfaat kesehatan bagi konsumennya, tetapi juga turut menjaga kelestarian alam dan tradisi yang sudah ada selama berabad-abad. Namun, meskipun kesuksesan yang diraih terasa manis, Rudy menyadari bahwa tanggung jawabnya tidak berakhir hanya pada keuntungan finansial semata. Ia harus memastikan bahwa usaha jamunya tetap berkelanjutan dan tidak merusak nilai-nilai yang menjadi landasan bisnisnya. Rudy terus berusaha menjaga keseimbangan antara inovasi dan tradisi. Meskipun bisnisnya telah berkembang pesat dan merambah ke pasar global, ia tidak ingin kehilangan sentuhan tradisional yang menjadi kekuatan utama produk jamunya. Salah satu langkah yang diambil Rudy adalah memperkenalkan program pemberdayaan masyarakat yang berbasis pada konsep keberlanjutan. Ia bekerja sama dengan beberapa lembaga lingkungan untuk mendirikan pusat pelatihan pertanian ramah lingkungan yang mengajarkan petani cara menanam tanaman herbal secara berkelanjutan tanpa merusak ekosistem. Rudy percaya bahwa keberlanjutan bukan hanya tentang keuntungan finansial, tetapi juga tentang bagaimana menjaga alam dan memastikan bahwa bisnis yang dijalankan memberikan manfaat bagi semua pihak, dari petani hingga konsumen. Dalam hal ini, Rudy berhasil menggabungkan bisnis yang sukses dengan kontribusi nyata terhadap lingkungan dan masyarakat. Ia memastikan bahwa setiap langkah yang diambil oleh perusahaannya memperhatikan keberlanjutan dan kesejahteraan masyarakat yang terlibat dalam setiap tahapan produksi. Di sisi lain, Rudy juga merasa perlu untuk lebih fokus pada inovasi yang bermanfaat tanpa mengorbankan kualitas dan khasiat asli jamu.
Salah satu inovasi besar yang ia lakukan adalah meluncurkan produk jamu siap minum yang bisa dinikmati oleh konsumen yang tidak memiliki waktu untuk meracik jamu sendiri. Dengan menggunakan teknologi yang tepat, Rudy berhasil menciptakan produk yang bisa diproduksi massal namun tetap mempertahankan kualitas bahan alami yang digunakan dalam jamu. Produk ini tidak hanya memenuhi kebutuhan konsumen yang sibuk, tetapi juga membuka peluang bagi mereka yang sebelumnya tidak tertarik dengan jamu tradisional untuk mencobanya. Namun, seiring dengan perkembangan bisnisnya yang semakin besar, tantangan baru muncul. Bisnis jamu Rudy kini harus berhadapan dengan perusahaan-perusahaan besar yang juga mulai melirik pasar jamu. Banyak perusahaan besar yang menggunakan teknologi canggih untuk memproduksi jamu secara massal dan efisien, membuat persaingan semakin ketat. Rudy tahu bahwa jika ia tidak terus berinovasi, ia bisa saja tertinggal dalam persaingan. Oleh karena itu, ia memutuskan untuk mengembangkan produk jamu dengan berbagai varian rasa dan manfaat, sehingga konsumen memiliki lebih banyak pilihan sesuai dengan kebutuhan mereka. Rudy juga tidak berhenti pada produk jamu saja. Ia mulai memperkenalkan produk turunannya, seperti teh herbal dan suplemen kesehatan berbasis jamu, yang juga berbahan dasar tanaman herbal tradisional. Ia ingin memperluas jangkauan bisnisnya agar bisa memenuhi berbagai kebutuhan konsumen yang semakin beragam, sekaligus meningkatkan kesadaran akan pentingnya gaya hidup sehat berbasis alam. Salah satu hal yang menjadi fokus Rudy dalam mengembangkan bisnisnya adalah pengedukasian masyarakat. Ia merasa bahwa untuk memastikan kesuksesan jangka panjang, bisnis jamu harus lebih dari sekadar menjual produk, tetapi juga menyebarkan informasi tentang manfaat dan pentingnya mengonsumsi bahan-bahan alami untuk menjaga kesehatan. Oleh karena itu, Rudy memulai berbagai program edukasi, mulai dari seminar-seminar kesehatan, program pemberdayaan petani herbal, hingga kampanye-kampanye yang mengajak masyarakat untuk kembali menggunakan produk alami yang ramah tubuh dan lingkungan. Rudy bahkan bekerja sama dengan institusi pendidikan untuk menyelenggarakan pelatihan dan penelitian mengenai tanaman herbal, agar lebih banyak orang, terutama generasi muda, yang memahami dan tertarik pada ilmu tanaman herbal. Ia percaya bahwa untuk menjaga warisan budaya jamu, perlu ada upaya bersama untuk memperkenalkan pengetahuan ini kepada generasi mendatang. Tak hanya itu, Rudy juga menekankan pentingnya riset dan pengembangan untuk menciptakan produk-produk baru yang lebih inovatif dan sesuai dengan perkembangan zaman. Dengan demikian, Rudy berharap bisnis jamu yang ia bangun dapat tetap relevan dan diterima oleh semua kalangan. Namun, di balik kesuksesan yang diraih, Rudy tetap menyadari bahwa bisnis ini tak akan bertahan tanpa fondasi yang kuat. Ia selalu menjaga prinsip yang ia pegang teguh sejak awal, bahwa bisnis jamu bukan hanya tentang keuntungan, tetapi tentang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Setiap produk yang dihasilkan selalu melalui proses yang hati-hati, dengan menjaga kualitas bahan baku, serta memperhatikan kebutuhan dan harapan konsumen. Rudy pun merasa bangga karena bisnis jamunya kini bukan hanya dikenal di Indonesia, tetapi juga di luar negeri. Berkat usaha kerasnya, jamu Jawa kini mulai diterima oleh masyarakat global sebagai salah satu produk kesehatan alami yang bermanfaat. Konsumen dari berbagai negara mulai mengakui khasiat jamu, dan banyak dari mereka yang merasa bahwa produk ini menjadi solusi alternatif yang efektif dalam menjaga kesehatan mereka. Rudy tidak pernah melupakan neneknya yang telah mengajarkan begitu banyak hal tentang kehidupan dan bisnis. Setiap kali ia merasa lelah dan hampir menyerah, ia teringat kata-kata neneknya yang selalu memberinya semangat. Jamu bukan sekadar obat, Rudy. Ini adalah warisan budaya yang menyatu dengan alam. Menghargai alam berarti kita juga menghargai hidup. Dengan penuh rasa hormat kepada neneknya, Rudy berkomitmen untuk terus mengembangkan bisnis jamu ini, sambil menjaga dan melestarikan warisan tradisional yang telah diwariskan kepadanya. Pada akhirnya, Rudy berhasil mewujudkan impian neneknya dan memberikan kontribusi besar bagi masyarakat. Tidak hanya dalam bentuk bisnis yang menguntungkan, tetapi juga dalam bentuk edukasi, pemberdayaan petani, dan keberlanjutan lingkungan. Bisnis jamu Jawa yang ia bangun kini menjadi simbol dari perjuangan, ketekunan, dan keberanian untuk tetap berpegang pada nilai-nilai luhur meskipun menghadapi berbagai tantangan besar. Dan Rudy tahu bahwa perjuangannya untuk melestarikan warisan neneknya baru saja dimulai, dan ia akan terus berusaha memberikan yang terbaik, baik untuk masyarakat maupun untuk alam yang menjadi sumber kehidupan.